Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu video yang sudah viral, yaitu video dari Ustadz kelompok sebelah, namanya adalah Abdul Hakim Abdad. Abdul Hakim itu berkata, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa bermazhab untuk orang awam. Mazhab itu kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Karena dia beristidlal. Mampukah orang awam beristidlal? Gak mampu. Mampukah orang awam berijtihad? Gak mampu. Mazhab itu artinya kumpulan pendapat ijtihad para ulama, dan yang bisa masuk ke sana ahli ilmu, bukan orang awam. Begitulah ceramah yang telah disampaikan oleh Abdul Hakim Abdad. Kalau kita ini berpikir, ceramah ini sangat menggelikan sekali, teman-teman. Abdul Hakim ini berkata bahwa orang awam itu tidak layak bermazhab, karena bermazhab itu untuk orang yang ahli ilmu, katanya. Apa ceramah seperti ini tidak terbalik? Coba mikir pakai akal waras lah. Ngopi dulu lah, ngopi, ngolah pikiran. Seharusnya justru karena kita ini orang awam, kita harus mengikuti ulama atau bertaklid, bermazhab. Kalau kita sudah alim, sudah mampu beristidlal, langsung kembali ke Al-Quran hadis, ngapain masih bermazhab? Jadi ceramah Abdul Hakim ini sangat tidak logis. Kok bisa bermazhab itu tidak layak, tidak pantas bagi orang awam? Karena bermazhab itu untuk orang yang ahli ilmu, katanya. Bahkan ia mengatasnamakan para ulama. Kok bisa Abdul Hakim ini berkata tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa bermazhab untuk orang awam? Mazhab itu kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Astagfirullah, gak kebalik ngomong koyok gini. Coba ini kami bacakan di dalam keputusan Nahdlatul Ulama. Lihat di buku Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamarati Nahdlatul Ulama, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Kata pengantarnya di sini adalah Rais Am PBNU Dr. Haji MA Sahal Mahfud rahimahullahu taala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin. Apa kata di sini? Ini tepat di halaman 2. Saya sudah fotokan ini, teman-teman. Semoga bisa dilihat ya, saya bacakan. Hukum bermazhab. Soal: wajibkah bagi umat Islam mengikuti salah satu dari 4 mazhab? Jawab: pada masa sekarang wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang tersohor dan aliran mazhabnya telah dikodifikasikan atau mudawwan. 4 mazhab itu ialah: A. Mazhab Hanafi, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. B. Mazhab Maliki, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas bin Malik, lahir di Madinah pada tahun 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. C. Mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Imam Abu Abdillah bin Idris bin Syafi'i, lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. D. Mazhab Hambali, yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hambal, lahir di Marwaz pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada tahun 241 Hijriah. Keterangan dari kitab Al-Mizan Asy-Sya'rani, Fatawi Kubra dan Nihayatus Sul. Kana Sayyidi Aliun Al-Khawwas rahimahullahu idza sa'alahu insanun an taqayyudi bimadhhabin muayyanin al-ana hal huwa wajibun aula yaqulu lahu yajibu alaika taqayyudu bimadhhabin ma dumta lam tasil ila syuhudi aini syari'atil ula
khaufan minal wuqu'i fid dhalali wa alaihi amalun nasil yaum. Artinya, jika tuanku yang mulia, yaitu Ali Al-Khawash rahimahullahu ta'ala, ditanya oleh seseorang tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak? Beliau berkata, Anda harus mengikuti suatu mazhab selama Anda belum sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesatan, dan ia harus melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang lain sekarang ini. Wa bi anna taqlida muta'ayyanun lil a'immatil arba'ati wa qala li anna madzahibahum intasharat hatta dhahara taqyidu mutlaqiha wa takhsisu 'ammiha bi khilafi ghairihim. Sesungguhnya bertaklid atau mengikuti suatu mazhab itu tertentu kepada imam yang empat, yaitu Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, karena mazhab-mazhab mereka telah tersebar luas sehingga nampak jelas pembatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengecualian hukum yang bersifat umum, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittabi'us sawadal a'zam wa lamman darasat al-madzahibul haqqatu binqiradi a'immatiha illal madzahibal arba'ah allati intasharat atba'uha kana ittiba'uha ittiba'an lis-sawadil a'zam wal khuruju anha khurujan anis sawadil a'zam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah mayoritas dalam kurung umat Islam, dan ketika mazhab-mazhab yang benar telah tiada dengan wafatnya para imamnya, kecuali 4 mazhab yang pengikutnya tersebar luas, maka mengikuti mazhab 4 tersebut berarti mengikuti mayoritas, dan keluar dari mazhab 4 tersebut berarti keluar dari mayoritas. Jadi jelas ulama mewajibkan kita sebagai orang awam untuk bermazhab atau bertaklid kepada salah satu 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Tidak benar apabila ada orang yang berkata tidak ada ulama yang mengatakan bahwa bermazhab itu untuk orang awam. Tidak benar ucapan yang demikian. Justru karena kita ini masih awam, kita harus ikut kepada ulama-ulama yang sudah mampu beristidlal, mampu beristinbatul ahkam. Kalau sudah alim ngapain bermazhab? Ini kok dibolak-balik sih? Ya apa Abdul Hakim itu, Rek? Katanya bermazhab untuk orang alim. Ya apa, lek sudah alim ngapain Anda bermazhab? Lek sudah Anda mampu menggali hukum dari Al-Quran langsung, ngapain masih bermazhab? Justru mazhab itu untuk orang awam. Keterangan yang sama juga telah dijelaskan oleh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, dalam kitab beliau yang bernama Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, tepat di halaman 16. Faslun fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Fasal tentang penjelasan wajibnya bertaklid bagi orang yang tidak memiliki keahlian dalam berijtihad. Yajibu inda jumhuril ulama'il muhaqqiqin ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihadil mutlaq wa in kana qad hasala ba'dal ulumil mu'tabarati fil ijtihadi taqlidu qawlil mujtahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklifi bi taqlidi ayyihim sya'a liqaulihi ta'ala fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun fa'aujabas su'ala ala man lam ya'lam dzalik wa dzalika taqlidun li'alimin wa huwa amun likullil mukhatabin wa yajibu ayyakuna amman fis su'ali an kulli ma la ya'lamu lil ijma'i ala annal ammata lam tazal fi zamanis sahabati wat tabi'ina wa kulli huduthil mukhalifin yastaftunal mujtahidina wa yatba'unahum fil ahkamis syar'iyyah wal ulama fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim
min ghairi isyaratin ila dzikri dalil wa la yanhaunahum an dzalika min ghairi nakirin fakana ijma'an ala tiba'il ammi lil mujtahid. Sangat jelas teman-teman, siapapun yang tidak memiliki keahlian untuk berijtihad, ia wajib mengikuti atau bertaklid kepada ucapan salah satu seorang mujtahid yang empat itu, baik mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i, ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala. Maka tidak benar apabila Abdul Hakim berkata bahwa tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa bermazhab untuk orang awam. Mazhab itu kalaupun ada, kata si Abdul Hakim, itu bukan untuk orang awam, melainkan untuk ahli ilmu. Ini kan sangat terbalik. Justru kalau Anda sudah mampu berijtihad, ya nggak perlu bermazhab. Kalau kita masih awam, ya harus ikut mazhab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Disuruh nanya kita kepada ahli zikir. Kalau ngomong itu yang masuk akal lah, yang masuk akal. Masa orang awam tidak boleh bermazhab, tidak layak bermazhab? Justru karena kita ini masih awam, belum bisa menggali hukum dari Al-Quran secara langsung, kita ya harus ikut salah satu 4 mazhab. Kalau kita sudah mampu berijtihad sendiri, ngapain bermazhab? Jadi jangan dibolak-balik, Ini kan ngaur ya, kurang ngopi, kurang olah pikiran. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.